Kalian masih punya utang? Atau mungkin posisi sekarang itu kalian bingung bagaimana cara melunasi utang? Ya teman-teman semuanya yang mempunyai utang atau bingung caranya bagaimana untuk melunasi utang, ya kumpul di sini kita akan cari solusi bersama-sama bagaimana caranya kita bebas dengan tagihan-tagihan yang kita hadapi setiap bulan atau mungkin setiap minggunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zona Cuan dimanapun kalian berada, selamat malam. Dan sampai detik ini bagi kalian yang mempunyai hutang atau tagihan, saya doakan semoga kalian tetap diberikan kesabaran, kesehatan, kekuatan, dan kewarasan dalam menghadapi tagihan-tagihan, menghadapi hutang, dan segala macam problema yang mungkin saat ini sedang kalian hadapi. Ya kawan-kawan semuanya, hutang itu memang beresiko ya, apalagi kalau kita itu awalnya berhutang itu tanpa pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan finansial yang matang, tanpa memperhitungkan seberapa besar angsuran kita dan seberapa besar pendapatan kita kawan-kawan semuanya. Tapi bagi kalian yang sudah terlanjur, bagaimana sih caranya? Nah sebelumnya untuk bagaimana cara, sebelum kita membahas bagaimana caranya itu untuk terlepas dari jeratan hutang, ada baiknya kalian tulis di kolom komentar doa-doa terbaik kalian dan komitmen bahwa setelah kita semuanya terlepas dari hutang, jangan sampai terjerat untuk yang kedua atau mungkin yang kesekian kalinya. Ya kawan-kawan semuanya, kita akan berbagi bagaimana cara menghadapi hutang itu dengan elegan, dan itu harus kita lakukan. Karena kenapa? Ketika kita berhutang dengan segala macam resikonya, kita harus bertanggung jawab terhadap hutang itu dengan cara mengembalikannya. Tapi ada satu sikap, ada satu konsekuensi yang harus kita utamakan ketika kita menghadapi tagihan atau menghadapi hutang ini. Ya, yang pertama adalah merubah pola pikir dari mencari uang untuk membayar hutang menjadi mencari uang untuk menambah income. Ya pola pikir ini perlu kita selaraskan dulu, perlu kita mantapkan dulu kawan-kawan semuanya. Karena banyak sekali dari kita ketika mempunyai hutang dan harus membayar setiap bulan atau setiap minggu atau bahkan mungkin ada yang setiap hari juga kawan-kawan, itu kita hanya fokusnya itu bagaimana cari uang untuk membayar hutang, dan kita melupakan itu bagaimana caranya untuk menambah income. Ya pola pikirnya di sini kita itu hanya terjebak cari duit, bayar hutang, bayar hutang. Dan kebiasaan buruk kita ketika satu bulan itu atau satu tempo itu kita bisa membayar hutang, kita lepas gas lagi, kita merasa santai, lega, udah bayar hutang untuk bulan ini, untuk bulan depan nantilah dicari lagi. Itu adalah pola pikir yang salah kawan-kawan semuanya. Ya itu bukan pola pikir kita yang ingin survive dari jeratan hutang. Dan ketika kita mempunyai masalah hutang ini, paling tidak dengan menambah income, kita spelling waktu, spelling anggaran kita atau dana kita itu 21. Jadi kita utamakan itu menambah income 2 kali lipat dari jumlah angsuran kita. Ya, misalnya tagihan kalian per bulan itu 1 juta. Bagaimana caranya kita menambah income itu untuk angsurannya itu spellingnya atau batasnya itu 2 kali. Jadi kita harus mencari uang itu atau menambah income itu 2 kali dari angsuran kita. Misalnya angsuran kita itu per bulan itu 1 juta, kita harus carinya bagaimana bisa biar dapat 2 juta. Memang kalau awal-awalnya sih akan susah kawan-kawan ya. Jadi kita berhutang itu karena kita membutuhkan uang. Lalu
ketika kita membutuhkan uang harus mengejar income untuk 2 kali lipat, itu jelas itu berat. Dan caranya bukan hanya sekali kawan-kawan, ya sedikit demi sedikit lah. Misalnya katakanlah 1 bulan ini kita bisa menambah income-nya 200.000 per bulan atau 300.000 per bulan, seperti itu. Nanti bulan depannya ditingkatkan lagi untuk menambah income. Kalau bulan kemarin dapatnya 200, peningkatan income-nya 200, 300, besoknya lagi 500, mungkin seperti itu. Dan per bulannya itu harus ada progres. Setiap bulan harus ada progres kenaikan income sampai minimal itu 2 kali angsuran. Kenapa seperti ini? Ya ini digunakan untuk menjaga kesehatan finansial kita biar tidak kolab. Dan caranya bagaimana? Caranya ada banyak. Nanti di video di video-video yang sebelumnya kita itu udah pernah nge-share, pernah bikin cara menambah income. Kalian cek lah video dari zona cuan itu yang sebelum-sebelumnya. Kalian cek di situ ada beberapa bagian kecil yang sudah kita share bagaimana cara untuk menambah income. Ya, poinnya di situ. Sepeleng anggaran kalian itu 2:1. Tambah income kalian. Ya, yang poin pertama itu ya teman-teman semuanya, pola pikir harus dirubah dari mencari uang untuk membayar hutang dan mencari uang untuk menambah income. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah pola hidup hemat. Nah, disinilah kadang-kadang kita terjebak kawan-kawan semuanya. Kita tidak punya kesabaran, kita nggak punya yang namanya keberanian untuk mengkat atau memotong pola hidup kita. Ya, pola hidup hemat itu ketika kita mempunyai hutang ini sangat diperlukan, sangat penting dan diperlukan kawan-kawan. Kalau kita tidak bisa hidup hemat, ya susah. Anggaran kita atau finansial kita akan selalu jebol setiap bulannya. Percuma kita menambah income kalau dengan naiknya income kita, pola hidup kita pun sama, standar. Atau bahkan tetap di level yang tinggi, itu pun akan mengikis kondisi finansial kita. Pola hidup hemat ini artinya ya kalian itu menebus kesalahan dari konsekuensi hutang yang kalian ambil. Jangan diambil enaknya teman-teman semuanya. Hutang, terima duit enak, lalu ketika kita terjerat hutang, susah ekonomi, gaya hidupnya tetap tinggi. Ya nggak bisa gitu. Konsekuensi hukuman lah, dalam tanda kutip hukuman kita itu ketika kita mempunyai hutang ya ngirit. Hemat lah, beli keperluan barang itu yang betul-betul kita perlukan, bukan kita inginkan. Beda ya teman-teman, membeli barang atau membeli sesuatu yang kita perlukan dan kita butuhkan dan sesuai dengan keinginan, itu beda ya. Jadi misalnya seperti ini, kita butuh yang namanya makan, kita itu belanjanya juga belanja kebutuhan pokok. Sedangkan di satu sisi kita ingin baju misalnya, atau sepatu, atau mungkin HP. Yang mana baju itu kan kita sudah punya banyak di lemari, silahkan kalian cek lah di lemari kalian. Itu berapa lemari baju-baju kalian itu. Atau mungkin HP ada keluaran terbaru, itu kita ingin. Tapi kita kembali lihat kondisi finansial dan budgeting kita. Jadi membeli barang yang kita butuhkan dan kita perlukan, bukan membeli barang atau sesuatu yang kita inginkan. Keinginan-keinginan itu kalian simpan dulu sampai keuangan kalian itu stabil dan hutang-hutang itu lunas. Itu yang kedua kawan-kawan. Dan yang ketiga ini adalah yang ya bisa dikatakan berat tapi nggak berat-berat juga. Yang ketiga ini adalah keluar dari circle kalian. Ya, kadang-kadang kita terjebak dalam sebuah pergaulan yang mencitrakan diri kita itu kaya, mencitrakan diri kita mampu. Dan jika kita itu terjebak di lingkaran-lingkaran seperti ini, keluar. Nggak usah malu, nggak usah gengsi dibilang melarat, nggak usah malu, nggak usah merasa risih kalau dibilang orang yang nggak punya, nggak mampu. Kita kesampingkan itu dulu, karena memang yang kita selamatkan itu adalah finansial keluarga kita, ekonomi kita. Karena efek ekonomi yang terbengkalai atau efek ekonomi finansial yang
hancur, itu sangat-sangat besar resikonya. Dan bahaya-bahaya utang udah kita jelaskan di video yang sebelumnya kawan-kawan. Kalian tinggal cek juga videonya bagaimana bahaya utang, bisa sampai nyawa loh taruhannya. Ya, jika kalian itu keluar dari circle-circle yang tidak membangun atau tidak membantu untuk kondisi finansial kalian yang lebih sehat, ya keluar. Nggak perlu malu. Karena gengsi ini betul-betul racun yang selalu menggerogoti kehidupan kita, kawan-kawan. Iya, selalu menggerogoti kehidupan kita dan menghancurkan kehidupan kita. Apalagi ya buat teman-teman ibu-ibu ya, terutama yang punya circle arisan misalnya, yang mempunyai circle hidup hedonis atau sosialita misalnya seperti itu. Keluarlah, keluar. Utamakan keluarga kalian daripada gaya hidup kalian. Circle-circle seperti itu nggak ada untungnya kok, selain hanya ingin mendapatkan pujian. Ngapain sih? Ngapain? Tapi disinilah kita kadang-kadang susah keluar dari circle, keluar dari lingkaran-lingkaran kehidupan pergaulan yang mengekspos status sosial. Nah, kalau kalian bisa 3 hal ini, yang pertama itu menaikkan income atau mencari duit bukan hanya untuk membayar hutang, mencari duit itu untuk menambah income. Yang kedua, hidup hemat. Lalu yang ketiga itu keluar dari circle yang negatif atau circle yang tidak menguntungkan. Kalau kita tiga-tiganya ini bisa kita hadapi, bisa kita lakukan, yakin dan percayalah bahwa masalah kalian dalam hal finansial dan hutang itu akan segera terselesaikan. Yakin teman-teman semuanya. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Dan semoga kalian yang mempunyai hutang, yang mempunyai tanggungan, mempunyai tagihan, lekas terlepas dari masalah itu. Ya, terlepas dari semua masalah-masalah yang kita hadapi. Insya Allah kawan-kawan. Dan itu saja yang bisa kita sampaikan. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.